sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah kunyah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah, sahabat Rasulullah. Di waktu Rasulullah hijrah, usianya baru 9 tahun. Di waktu hijrah, Rasulullah hijrah, Anas usianya baru 9 tahun. Ummu Sulaim ibunya datang kepada Rasulullah SAW dan menyerahkan Anas kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang bisa aku berikan kepada Rasulullah kecuali putraku, aku persembahkan untuk Rasulullah yang bisa membantu kegiatan Rasulullah sehari-hari. Akhirnya diterima oleh Rasulullah, ya, karena saat itu sahabat berlomba-lomba memberikan apa yang dia bisa berikan kepada Rasulullah, karena Rasulullah baru tiba dari Mekah, ya. Jadi Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah. Jadi dari sejak usia 9 tahun sampai Rasulullah wafat, ya, Rasulullah wafat berarti usia dia saat itu 19 tahun atau 20 tahun, ya, antara 19 dan 20 tahun. Jadi Rasulullah wafat masih sangat muda sekali. Dan Anas hidup dalam waktu yang lama, ya, setelah wafatnya Rasulullah, karena dia masih muda usianya, sehingga banyak dari kalangan sahabat juga yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, karena Anas, ya, selalu bersama Rasulullah sehingga dia banyak tahu tentang kegiatan Rasulullah sehari-hari. Termasuk hadis tentang kunut subuh juga diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas pernah ditanya oleh muridnya, wahai Anas, ya, hal qanata Rasulullah fi salatil fajri, apakah Rasulullah kunut subuh? Qala na'am, iya. Itu yang dijadikan landasan oleh mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i yang mensunnahkan kunut subuh. Jadi bukan hanya mazhab Syafi'i yang kunut subuh, mazhab Maliki juga kunut subuh berdasarkan hadis dari Anas tadi. Karena Anas mengatakan Rasulullah kunut subuh. Ya, jadi itu yang dipegang oleh mazhab Maliki sama Syafi'i. Jadi bukan hanya Syafi'i yang kunut, bukan hanya Maliki juga. Dan mazhab Maliki itu mazhabnya penduduk Madinah dulunya, awalnya. Ya, baru berubah itu sejak pemerintahan Arab Saudi saja. Jadi baru pindah kepada mazhab Hambali itu sejak pemerintahan Arab Saudi. Jadi awalnya Maliki, kemudian pindah ke Hanafi saat berada di dalam kekuasaan Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Turki kebetulan mazhab Hanafi. Ya, dan setelah Saudi memisahkan diri dari Khilafah Utsmaniyah, sekitar di abad ke-11 atau 12, ya, abad 11-12 Hijriah, itu saat itu ditetapkan mazhab Hambali menjadi mazhab resmi negara atau kerajaan Arab Saudi. An Abi Hamzah Anas bin Malik, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, khadimi, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sering kali kita dengar, ya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis, cuman banyak yang salah terjemah selama ini. Ya, sering banyak yang menerjemahkannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya, padahal bukan mencintai saudaranya, tapi mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Ya, kalau mencintai saudaranya, bahasa Arabnya yuhibbu akhahu, yuhibbu li nafsihi, yuhibbu li akhihi, mencintai untuk saudaranya. Apa bedanya? Kalau yuhibbu akhahu, mencintai saudaranya, mencintai dirinya. Tapi kalau mencintai untuk saudaranya, senang melakukan yang disenangi oleh saudaranya. Ya,
ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia senang orang melakukan yang dia senangi, gitu kan. Jadi itu maksud dari hadis tersebut. Nah ini banyak yang salah terjemah mengartikannya dengan mencintai, bukan mencintai saudara, tapi mencintai untuk saudara, karena ada kata li di situ. Yuhibba li akhihi, ya, yuhibba ayyaf'ala li akhihi. Jadi ada kata di situ cinta melakukan li akhihi untuk saudaranya, ma yuhibbu ayyuf'ala li nafsihi, sebagaimana dia cinta ya diperlakukan untuk dirinya. Jadi li untuk artinya yang menyenangkan. Jadi sebagaimana dia cinta ya diperlakukan yang menyenangkan dirinya. Jadi itu makna dan maksud dari hadis tersebut. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman di sini bukan maksudnya tidak beriman artinya kafir, ya, tapi tidak beriman di sini tidak beriman dengan sempurna. Tidak beriman dengan sempurna iman, ya. Kalau orang yang imannya sempurna selalu kepengen menyenangkan orang lain, itu maksudnya, ya. Jadi kalau orang yang imannya sempurna kepengen selalu menyenangkan orang lain. Itu pelajaran yang pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua adalah kita dianjurkan untuk memperlakukan orang lain seperti kita kepengen diperlakukan. Ya, jadi apa yang menyenangkan kita menyenangkan orang lain. Jadi gampang sekali kita melakukan untuk orang lain. Ya, kalau kita kepengen dihargai, hargai orang lain. Kalau kita kepengen dihormatin, hormatin orang lain. Ya, kalau kita nggak kepengen orang ngomongin kita, jangan ngomongin orang lain. Kalau kita kalau kepengen di saat kita datang disambut, sambut orang lain juga gitu kan. Kalau kepengen disenyumin, senyumin juga gitu kan. Kalau kepengen orang kita kalau butuh sesuatu langsung dikabulkan gitu kan. Maka kalau orang butuh sesuatu kabulkan juga gitu kan. Jadi itu definisi atau makna daripada hadis ini. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia cinta melakukan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta diperlakukan untuk dirinya. Jadi itu definisi daripada akhlak yang mulia. Definisi daripada akhlak yang mulia. Makanya sebagian ulama ya, salah satunya adalah Abu Zaid Al-Maghribi. Ya, Abu Zaid salah satu dari ulama Maroko, dia pernah mengatakan, jika seorang muslim ingin hidup ya bahagia dan senang, hubungannya baik dengan sesama, maka amalkan hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 12, 13, 15 dan 16 ya. Jadi kalau nggak salah 12, 13 nanti akan kita baca ya. 12, 13 ya, 15 dan 16 ya. Hadisnya apa itu ya? Yang 12 sudah kita baca kemarin. Ya, min husni islamil mar'i, ya, sebaik-baik di antara tanda kebaikan Islam seorang ya tarkuhu ma la ya'ni. Ya, tinggalkan yang nggak penting buat dia. Yang nggak penting udah kita sebutkan kemarin. Yang nggak penting adalah urusan pribadi orang lain. Urusan pribadi orang lain yang kita nggak ada manfaat untuk akhirat kita ya dan dunia kita. Kalau ada manfaat untuk akhirat dan dunia kita boleh. Misalnya ya peluang bisnis boleh ya. Karena ada manfaat untuk dunia kita atau ada manfaat untuk akhirat kita. Ngelihat saudara kita nggak sholat, kita ingatkan sholatnya supaya kita dapat pahala ya. Nah, ini boleh. Amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk yang dianjurkan. Tapi kalau urusan pribadi gitu kan ya, ini ada yang infotainment ya, yang nggak terlalu penting buat kita gitu kan ya. Ada orang yang nikah siri atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan pribadi dia. Kecuali kalau dia berbuat maksiat dan kita bisa mengingatkannya, ingatkan dia ya. Tapi kalau dia mau nikah siri kan banyak di infotainment gitu kan ya. Wah ini nikah siri, sibuk dengan urusan itu, urusan pribadi orang nggak usah dipedulikan ya. Karena kita membicarakan kejelekan orang juga termasuk berdosa. Itu yang pertama. Ya, termasuk baiknya Islam seorang ya meninggalkan perkara yang nggak penting. Yang kedua hadis ini ya. Hadis yang kedua yang sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Zaid Al-Maghribi tadi ya, kalau mau hubungan kita baik dengan orang, amalkan 4 hadis ini. Ada 12, 13 hadis ini dan 15, 16 nanti akan kita bahas yang akan datang ya. Hadis yang ke-13 ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian
hingga dia cinta melakukan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta diperlakukan atau dia kepingin diperlakukan untuk dirinya. Jadi gampang kita memahami keinginan orang, pahamin keinginan kita ya. Kalau kita memahami keinginan kita, berikan hal tersebut kepada orang lain. Jadi kalau kalau di kita kepengen dikasih hadiah ya kasih hadiah sama orang lain ya. Kalau kita kepengen dinasihatin ya, maka nasihatin orang lain. Kalau kita kepengen dihargai, maka hargai orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis tentang berkata yang baik ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Itu hadis yang ketiga yang bisa jadi bekal kita di hidup dengan masyarakat ya secara baik atau berakhlak yang mulia. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya katakan yang baik saja atau lebih baik diam. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tamunya. Itu hadis yang ketiga yang bisa dijadikan pegangan di dalam kita bermuamalah dengan siapapun. Hadis yang keempat ya, la taghdab, jangan suka emosi ya. Jangan marah ya, jangan emosi. Ya, itu adalah bekal kalau kita mau selamat dunia dan akhirat. Hubungan kita dengan manusia akan menjadi baik ya. Ada 4 hadis, 12, 13, 15 dan 16. Dan termasuk hadis ini juga. Jadi hadis ini adalah bekal buat kita memiliki akhlak yang mulia ya. Karena Rasulullah dalam hadis mengatakan ya, inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat tempatnya di hari kiamat nanti ya dengan aku adalah yang paling bagus akhlaknya dengan kalian. Jadi Islam sangat menganjurkan ya kepada kita untuk berakhlak yang mulia. Ukuran akhlak mudah ya, yaitu adalah kita memperlakukan orang lain seperti kita kepengen diperlakukan. Selama itu bukan hal yang diharamkan. Kalau hal yang diharamkan nggak boleh ya. Jadi kita memperlakukan orang lain seperti kita kepengen diperlakukan selama bukan yang haram ya. Yang haram ya korupsi ya. Kita dikasih kesempatan korupsi senang gitu kan ya. Jangan berikan kesempatan orang lain korupsi karena itu haram gitu kan. Jadi udah dibahas kemarin udah panjang lebar terkait dengan tip dan lain-lain itu ya. Wah kasih tip dia senang gitu kan karena saya senang dikasih tip gitu kan. Kalau dia bukan orang yang berhak untuk diberikan tip maka nggak boleh gitu kan. Tidak dibolehkan ya. Wah dia pasti senang dikasih hadiah, saya kasih hadiah padahal dia bukan termasuk orang yang boleh dikasih hadiah. Orang yang masih punya hutang nggak boleh ngasih hadiah kepada orang yang memberi hutang ya, karena kalau dibolehkan nanti bunga hutang jadi namanya hadiah ya, jadi berubah nama tetap aja namanya itu riba hukumnya ya walaupun berubah nama. Jadi itu terkait dengan memperlakukan orang lain. Kita perlakukan yang disenangin orang lain ya, disenangin orang lain sebagaimana kita kepengen diperlakukan yang menyenangkan kita selama bukan dengan cara yang diharamkan ya, bukan dengan cara yang diharamkan. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam ya di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa Nabi Isa saat ditanya man 'allamakal akhlaq, siapa yang mengajarkanmu akhlak, kata Nabi Isa, 'allamanil akhlaq man la akhlaqa lahu, yang mengajarkan saya akhlak adalah orang yang tidak berakhlak ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang nggak berakhlak gitu kan ya, maka jangan lakukan hal yang serupa. Ya, kita ngelihat ada orang yang maki-maki gitu kan, wah pasti di benak kita gitu kan ya, ini orang mulutnya kayak apa sih gitu kan ya, itu jangan melakukan seperti itu. Ya, jadi gampang, jadi kita bisa memahami akhlak itu ya dari orang yang berakhlak dan dari orang yang tidak berakhlak dan dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, apa yang kita inginkan dari orang lain, ya lakukan kepada orang lain. Dari orang yang berakhlak, tiru apa yang dia lakukan. Dari orang yang tidak berakhlak, jangan lakukan apa yang dia lakukan. Ya, itulah pengamalan dari hadis ini. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai ya untuk saudaranya
sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Rawahul Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita harus bisa memahami ya keinginan kita untuk kita terapkan, untuk kita mengenal keinginan orang lain. Ya, baik itu di dalam kehidupan kita berniaga, ya. Kalau kita berbisnis gitu kan, kita nggak mau ditipu orang, maka jangan nipu orang gitu kan. Kita nggak mau ya tipu harga gitu kan, ya barangmu mahal banget gitu kan, ya wah dongkol banget di kita ya. Jangan nipu harga juga kepada orang lain. Jadi jangan menjual ya dengan harga yang jauh di atas harga pasaran ya. Makanya di dalam ilmu bisnis gitu kan ya, orang yang menjual dengan harga jauh di atas harga pasaran, maka pembeli berhak mengembalikan. Ya, maaf, aneh nggak jadi beli sama ente ya. Kenapa harganya ternyata 2 kali lipat? Orang lain jual 1 juta, kok ente jualnya ke saya 2 juta? Berhak dia kembalikan. Kalau nggak mau dia kembalikan, gitu kan ya. Waduh, maaf, udah dibeli nggak bisa dikembalikan. Ya, selisih harga itu haram buat kita. Karena dia nggak ridho, ya. Karena dalam bisnis ada syarat ya, illa antakuna tijaratan antaradin ya. Halal buat kita kalau bisnis itu didasari ridho sama ridho ya. Ridho sama ridho. Jadi enggak boleh kita menjual di atas harga pasaran kecuali kita nggak tahu harga pasarannya berapa. Tapi saat kita tahu ya, kita tahu maka kita harus koreksi gitu kan ya. Jadi kalau orang mengembalikan, makanya ada istilahnya di dalam ilmu fikih ya, fikih bisnis khiyarul ghaban. Khiyarul ghaban itu berhak mengembalikan karena kemahalan harganya. Ya, kemahalan jauh. Kalau kemahalan sedikit enggak ya. Kemahalan jauh artinya ghaban fahish. Kalau dalam ilmu fikih muamalah namanya al-ghabunul fahish ya. Kemahalan yang keji ya. 2 kali lipat gitu kan ya. Orang jual 1 juta, dia jual 2 juta. Ini ya enggak boleh. Ya, selisih harga bisa haram buat kita ya. Kalau dia balik lagi ya. Kalau kita tahu harga kita jauh di atas harga pasaran ya, kalau dia enggak balik lagi ya, nggak balik lagi tapi dia dongkol, kita dosa ya. Tapi kalau dia nggak balik lagi, dia rela, nggak masalah, nggak apa-apa lah ya, aneh sedekah dah ya, nggak apa-apa, aneh kemahalan sedekah, alhamdulillah ya. Tapi kalau dia nggak ridho ya, dan kita tahu itu harga di atas harga pasaran, selisih harga haram buat kita ya, karena dia nggak ridho ya. Jadi syaratnya harus ridho sama ridho ya. Jadi Ustadz, nggak boleh kita jual harga tinggi, boleh, tapi kasih tahu ya, maaf ini orang jual 1 juta, aneh mau jual sama ente 2 juta. Lo kok 2 juta? Ada lagi butuh duit dah ya. Oh nggak apa-apa, kalau ente butuh duit aneh kasih dah, alhamdulillah itu dia ya. Jadi harus kasih tahu kalau kita menjual di atas harga pasaran ya. Kalau kita nggak tahu harga pasarannya berapa, itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia balik lagi ya, langsung koreksi ya, maaf Pak, orang jual 1 juta semua. Oh, saya nggak tahu gitu kan. Jadi gimana nih gitu kan ya, aneh minta balik. Oh duh, nggak bisa, modal saya lebih dari itu gitu kan ya. Kalau itu mau batalin dah ya. Itu harusnya di dalam Islam. Jadi perlakukan orang lain seperti kita kepengen diperlakukan. Itulah pengamalan dari hadis ini ya. Begitu juga di dalam pernikahan juga gitu kan, dalam pernikahan suami istri gitu kan ya. Istri jangan melihat keinginan dia saja. Keinginan dia adalah keinginan pasangannya. Ya. Keinginan dia adalah keinginan pasangannya. Jadi dia harus memperlakukan pasangannya seperti dia kepengen diperlakukan. Jadi itu ngamalkan hadis ini ya. Jadi perlakukan dia seperti dia kepingin diperlakukan. Jadi kalau kita butuh perhatian, perhatikan pasangan. Kalau kita kepengen dihargain, hargain pasangan. Ya, kalau kita kepengen setia gitu kan, ya setia sama pasangan gitu kan ya. Jadi segala sesuatu harus imbal balik ya, imbal balik. Jadi kita pahamin keinginan kita untuk kita memahamin keinginan orang lain. Itulah maksud dari hadis ini ya. Dan apa yang kita inginkan, perlakukan kepada orang lain. Jadi Islam bukan main, sangat memperhatikan akhlak. Ya, sangat memperhatikan akhlak. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat akhlak itu jauh lebih banyak daripada ayat hukum. Jauh lebih banyak daripada ayat hukum. Ya. Ayat akhlak itu mencapai 1654 ayat. 1654 ayat itu sekitar lebih dari 1/4 Al-Quran. Kalau ayat hukum nggak banyak. Ada yang mengatakan cuma 200, ada yang mengatakan 500 gitu kan. Maksimal 500 ya, tapi Allah bicara akhlak 1654 ayat ya. Yang paling banyak dalam Al-Qur'an ayat akidah, keimanan. Karena keimanan yang paling penting. Nomor 2 akhlak.
keimanan kepada Allah, nomor 2 akhlak, nomor 3 hukum. Ya, hukum apalagi terkait dengan hukum ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, ya. Jadi kadang-kala orang berdebat masalah hukum mengabaikan akhlak sampai apa? Maki-maki, ini nggak boleh, ya. Jadi akhlak itu yang diperhatikan, itu nomor 2 kalau di dalam Al-Qur'an. Ya, setelah ayat-ayat tentang akidah. Jadi ini maksud dari hadis ini, jadi kesimpulannya ya bahwa Islam sangat memperhatikan akhlak, ya. Kata Imam Abu Zaid Al-Maghribi, ya, kalau kalian ingin punya akhlak yang bagus kepada orang lain, amalkan hadis nomor 12, 13. 12 sudah dibahas kemarin, ya, terkait dengan kita nggak usah peduli sesuatu yang kita nggak penting. Yang dimaksud nggak penting, nggak ada manfaat untuk dunia kita dan nggak ada manfaat untuk akhirat kita, ya. Urusan pribadi orang yang kita nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaat untuk akhirat, ngelihat orang berbuat kemungkaran, ada orang yang dipukuli, itu ada kepentingan kita di akhirat, kita dapat pahala kalau kita melerainya, ya. Jadi nggak boleh diabaikan, ya. Nahi munkar tetap, ya, amar ma'ruf tetap, gitu kan, ya. Yang dimaksud ini adalah tidak ada hubungan dengan manfaat dunia kita dan manfaat akhirat kita. Orang bisnis apa itu urusan dia, ya. Tapi kalau ada peluang bisnis, boleh kita nanya, gitu kan, ya, karena ada peluang bisnis buat kita, gitu kan, boleh, ya. Jadi boleh kita ini sesuatu yang bermanfaat buat kita, boleh, ya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, udah nggak usah peduli, ya. Seperti infotainment yang ada di TV. Nah, hadis yang kedua, yang ke-13, ya. Yang kedua adalah yang perlu kita amalkan adalah hadis ini, bahwa kita memahami diri kita untuk kita paham apa yang diinginkan oleh orang lain. Ya, yang ketiga, ya, hadis tentang berkata yang baik atau lebih baik diam, ya, berbicara yang baik atau lebih baik diam, ya. Jadi berbicara yang baik lebih baik daripada diam, ya. Tapi berbicara yang buruk, diam lebih baik, ya. Diam lebih baik daripada berbicara yang buruk. Kemudian hargai muliakan tetangga dan muliakan tamu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-16 adalah jangan emosi, jangan marah, la taghdab. Jangan marah, Nabi ulangkan sampai 3 kali. Nah, itu 4 hadis kata Abu Zaid Al-Maghribi adalah modal kita kalau kita mau selamat hidup kita bersama orang lain, atau kita berakhlak yang mulia. Karena Islam sangat memperhatikan akhlak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus ini, ya. Tidak, nyambung. Oke. Nyambung. Ya, aku ada pertanyaan, Sob. Iya. Tadi mengenai harga. Tadi kan kalau harganya ketinggian sesuai dengan pembanding, berarti kita sebenarnya tidak boleh itu, ya. Sebenarnya tidak boleh. Iya. Kalau kita tahu. Makandar ini kan bisnisnya ada satu produk itu Makandar pajak nentu ke harganya berapa. Cuman ya Makandar ada ngembe untung besar kan, yang wajar lah. Nah, karena cuman kita dewe yang nentukan harga itu, mana lah itu? Berapa persen itu kalau misalnya di persentase kan kita boleh maksimal itu? Oke, terima kasih, ya. Kita ada kata batas menentukan harga, ya, ada kata batas. Yang batasnya itu adalah ridho itu pembelinya. Jadi kalau pembelinya ridho, nggak ada masalah, ya. Ridho di sini bukan hanya ridho saat jual beli, ridho saat setelah jual beli juga dia ridho. Jadi artinya jangan sampai nanti ada yang menjual produk yang sama dengan harga jauh di bawah kita, jauh. Kalau selisih sedikit nggak masalah. Itu makanya di dalam ilmu fikih muamalat namanya ghabnul fahish. Ya, harga selisih keji itu artinya jauh sekali, ya. Kalau selisihnya 100 200, ya, 1 juta 100 nggak ada masalah itu, ya. Jadi jauh sekali sehingga menyebabkan dia dongkol. Nah, itu yang nggak boleh itu. Kalau misalnya kita menjual, jadi nggak ada batas maksimal kita ngambil keuntungan. Boleh 200%, 300% boleh, gitu kan. Ya, misalnya kan harga motor, gitu kan, harga motor yang baru 15 juta. Kita kebetulan dapat yang 5 juta, kita mau jual 15 juta boleh, karena memang pasarannya 15 juta. Ya, walaupun kita ngambil untung sampai 200%, gitu kan. 200%. Jadi itu dibolehkan. Kenapa? Karena masih di harga pasaran.
Ya, jadi nggak ada batasan persentase keuntungan. Ya, salah kalau ada yang mengatakan ada batasan persentase keuntungan. Tapi batasannya itu adalah ridho sama ridho. Dia ridho nggak dengan harga kita itu. Nah, untuk ridhonya itu, ya kalau memang kita produk kita itu adalah tunggal di Indonesia nggak ada sama sekali, kita cuma yang mengeluarkan, kita bebas menentukan, ya. Karena dia nggak akan ada pembanding nanti. Tapi di saat memang produk itu dijual sama orang lain juga, dia akan membandingkan. Di saat dia membandingkan, kalau selisihnya kecil nggak ada masalah, ya dimaafkan itu, ya sama aja dengan apa, darah nyamuk dimaafkan gitu kan. Jadi tapi kalau selisihnya jauh sekali, nah ini kita harus ngasih tahu, Pak mohon maaf ya, beli barang saya ini harganya lebih mahal dari orang lain. Lu kenapa Pak? Nah, ini kita jelasin supaya dia ridho, ya kita jelasin. Kalau kita sudah jelaskan dan dia ridho, nggak berhak lagi dia batalin, ya. Maaf ya, orang lain jualnya memang lebih murah, tapi barang saya ini yang pertama ya, saya sudah sortir ini yang bagus-bagus. Orang lain mungkin tercampur yang bagus dan nggak bagus. Kalau Bapak bisa milih, mungkin bisa apa, Bapak bisa untung gitu kan. Tapi kalau nggak bisa milih, Bapak bisa dapat yang jelek gitu kan. Itu. Atau yang kedua ya, kita sebutkan bahwa barang kita ini kita kemas dengan baik ya, sehingga tampilannya bagus ya, barangnya sudah dibersihkan dan lain-lain itu, sehingga Bapak melihatnya pun enak gitu kan ya. Beda dengan barang orang lain mungkin apa nggak dikemas dengan baik gitu kan. Jadi untuk mengemasnya pun saya perlu biaya. Jadi ini sehingga dia ridho dengan harga kita itu. Ya, sama dengan jual beli kredit. Jadi motor harga 15 juta dikreditkan jadi 27 juta ya. Ridho nggak pembeli? Ridho. Kenapa ridhonya? Karena dia diberikan kesempatan membayarnya selama 3 tahun. Itu termasuk juga apa penyebab dia bisa ridho. Ya, jadi dia bandingkan 15 juta, saya 27, ya tapi kan saya bisa bayar sedikit-sedikit gitu kan. Ya itu termasuk juga. Jadi berikan alasan ya, sehingga dia di saat dia setelah kita kasih tahu seperti itu, dia nggak berhak kembalikan. Karena kita udah kasih tahu bahwa harga kita memang lebih tinggi dari orang lain. Ya. Atau dia tahu gitu kan, ya pembelinya sudah tahu juga gitu kan ya, bahwa harga kita di atas harga orang lain ya, dan dia siap beli dengan harga kita, itu juga nggak masalah juga ya. Jadi yang penting kita tidak boleh, di dalam Islam tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan orang. Jadi wah ini orang nggak tahu harga nih ya, mumpung nih, ya, itu nggak boleh ya. Sebagaimana kita ya, kita juga kalau belanja gitu kan ya, kalau orang memanfaatkan ketidaktahuan kita ya, bukan main dongkol kita. Jadi apa yang kita nggak suka jangan perlakukan kepada orang lain, apa yang kita suka perlakukan kepada orang lain. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan apa jualan Mang Kandar tadi ya, kalau memang ada orang yang jual dengan produk yang sama ya, dan dia ternyata lebih murah ya, maka Mang Kandar harus jelaskan ya, maaf Pak, ini barang memang ada jual tempat lain, tapi harga saya lebih mahal ya, karena saya kemas dengan baik, saya pilih, saya sortir, saya apa gitu kan, sehingga dia ridho. Oh iya Pak, ya Pak, saya yakinlah, alhamdulillah ya, itu udah selesai, kita udah ngasih tahu, kita udah jelaskan. Sama aja dengan orang membeli barang ternyata cacat ya, kalau kita sudah jelaskan cacatnya, dia nggak berhak balikin lagi ya. Maaf Pak, beli mobil saya Pak, ini starternya memang agak susah gitu kan. Tapi kalau kita nggak jelasin, sudah dia beli ya, wah susahnya starternya gitu kan, dia berhak balikin lagi, ya. Kenapa? Karena cacatnya itu belum kita kasih tahu. Tapi kalau udah dikasih tahu, tidak berhak dibalikin lagi. Sama dengan harga tadi juga, kalau kita tahu orang jualnya lebih murah ya, kita tahu, jelaskan kenapa harga kita lebih mahal ya, supaya dia ridho. Kalau udah dijelasin, dia nggak berhak kembalikan lagi. Kita sudah minta ridho dari awal gitu kan. Tapi kalau kita nggak jelasin ya, saat dia tahu selisih harganya sangat jauh gitu, sangat jauh, bukannya selisih sedikit gitu kan, sedikit karena kurang bisa nawar aja gitu kan, enggak ya. Tapi kalau selisihnya jauh seperti 100% gitu kan, beda dengan orang lain harganya, maka dia berhak kembalikan ya, berhak kembalikan ya. Dan kita kalau nggak mau, maka kita nggak halal hukumnya. Kalau kita setelah tahu bahwa itu harganya di atas harga orang lain ya, dan dia pembelinya nggak ridho. Tapi kalau kita nggak tahu harga orang lain dan pembelinya nggak balik juga, kita nggak ada dosa, karena kita nggak tahu sama sekali, nggak tahu kalau orang lain jualnya jauh lebih di bawah kita gitu kan. Wallahu alam. Ya, ini nyambung lagi Sob, dengan tadi kau sebut juga
Wong beli barang dengan kita. Ketika kita kirim, kondisi barang itu bagus. Ya. Kita kan ngirimnya menggunakan jasa ekspedisi. Iya. Nah, tapi ternyata sampai di tempat pembeli itu ada kerusakan. Nah, dia komplain, ya kita layani komplainnya kan, kita ini kan, kita juga komplain juga ke pihak ekspedisi. Jadi, nah mana lah ini menyikapi ini ketika pihak ekspedisi tidak bertanggung jawab, apa kita jadi yang tanggung jawab ke pembeli kita? Mana ini nyikapinya? Oke, terima kasih ya. Jadi ada hadis Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, al-muslimuna inda syurutihim. Orang muslim sesuai kesepakatan antara mereka. Jadi yang berlaku di sini adalah kesepakatan, ya. Jadi dengan pihak ekspedisi apakah ada kesepakatan barang kita nyampe terjamin utuh tanpa ada cacat? Kalau ada kesepakatan kita bisa nuntut ekspedisi. Ya karena memang kesepakatannya seperti itu, ya, sepakatnya seperti itu. Kalau memang sama juga dengan apa? Dengan pihak pembeli tadi, ya, apakah ada kesepakatan bahwa barang nyampe utuh tanpa cacat gitu kan? Kalau ada kita wajib bertanggung jawab. Kita wajib bertanggung jawab. Cuma tanggung jawab kita tadi tergantung dengan pihak ekspedisi apakah ada kesepakatan dia menjamin utuh gitu kan. Kalau dia ada kesepakatan maka dia wajib menjamin. Tapi kalau nggak ada kesepakatan maka kita yang bertanggung jawab, terbebani di kita. Jadi tergantung kesepakatannya, tergantung kesepakatan. Kan kalau kita ngirim lewat ekspedisi ada apa? Pak mau diasuransikan atau tidak? Itu termasuk kesepakatan ya. Oh ya diasuransikan, berarti dia jamin ya. Dia jamin. Kalau rusak maka dia bertanggung jawab. Tapi kalau kita nggak asuransikan berarti tanggung jawab di kita ya, karena kita nggak asuransikan. Jadi nggak ada kesepakatan bahwa barang terjamin dengan utuh di tempat tujuan ya. Jadi itu tergantung dengan kesepakatan kita dengan pembeli dan kesepakatan kita dengan pihak ekspedisi. Ya, makasih Sob. Yuk sama-sama. Yang lain nak bertanya silakan. Ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kondisi yang terjadi kalau kita pas lagi kan kali ini di sekolah mau ya. Di sekolah itu kan di setiap kali momen-momen semester itu kan ada ujian. Nah pas ujian itu kan memang ada semacam insentif lah ya, insentif ujian. Nah ketika insentif ujian itu kan dibagi sesuai dengan pos-pos job tugasnya kan. Ada penyusunan soal, ada yang betul. ada penjaga, koreksi, pengawas segala macam kan. Iya. Sekarang kondisinya yang mana kalau di dalam sebuah susunan insentif tadi kan menghitung insentif untuk penyusunan naskah soal itu kan dihitung per mata pelajaran. Tapi ada kepala sekolah yang mengaturnya tuh bukan per mata pelajaran tapi semua guru dihitung nggak loh, padahal di dalam sebuah mata pelajaran itu di dalam bahkan di satu level gurunya bisa ada 2-3 iko. Soalnya sih kok sama, tapi dihitung penyusun naskah di dalam daftar insentif itu rata dinjuk sama. Ketika diskusi kepala sekolah itu memang betul tujuannya baik biar dapat rata galo. Tapi yang terjadi kondisi di lapangannya karena soalnya sama, gurunya 3, yang begawe cuma sih kok 2 iko ini biasanya tidak begawe. Iya. Yang mana ini kondisi ini yang lebih ahsannya yang mana? Apakah memang dihitung per mapel baik atau dengan tujuan baik tadi bisa diterima oleh kepala sekolah tadi ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi Mano dengan apa ketentuan apa ada insentif ya di saat ujian gitu kan, buat pengawas, buat yang bikin soal itu adalah tergantung dengan aturan di sekolah ya, aturan di sekolah. Jadi aturan yang resmi di sekolah ya. Cuman aturan resmi di sekolah itu juga harus berdasarkan prinsip keadilan. Jadi keadilan harus jadi jangan keadilan itu bukan berarti harus sama. Ya sama dengan kita punya anak, ada anak SMA, ada anak SMP, ada anak SD. Yang SMA dikasih tasnya lebih besar ya, yang SMP kecil dikit gitu kan, yang SD kecil dikit. Kenapa? Karena kebutuhannya nggak sama.
ya. Begitu juga tadi guru tadi harusnya aturan itu disesuaikan dengan prinsip keadilan, ya. Jadi kalau memang kurang adil, ya ajukan kepada kepala sekolahnya, ya, supaya direvisi itu aturannya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan ada kecemburuan gitu kan. Jadi harus prinsip yang adil. Jadi kalau dia tetap dengan prinsipnya seperti itu, ya, kalau memang tidak adil dia berdosa hukumnya. Ya, jadi harus aturannya disesuaikan dengan prinsip keadilan. Jadi per soal gitu kan, ya, yang bikin berapa, jadi yang dihargai ini tuh soalnya gitu kan. Jadi soalnya ini yang bikin berapa orang gitu kan. Harga soal itu berapa? Ya, kalau di kampus juga seperti itu, ya. Jadi soal itu per soal itu berapa? 10.000 misalnya. 10.000. Yang bikin 2 orang 5.000 berarti. Ya, yang bikin 3 orang ya tinggal dibagi 3 gitu kan, ya. Cuman ya itu tadi yang masalahnya. Kalau yang tidak ikut serta bikin soal, ya harus dengan sukarela menolak, ya, ininya. Kalau dia ambil juga berarti dia ngambil jeripaya orang lain. Dalam Islam tidak boleh kita ngambil keuntungan dari barang orang tanpa ridho dari yang bersangkutan, dari tenaga orang tanpa ridho yang bersangkutan, dari waktu orang, ya, tanpa ridho orang yang punya waktu gitu kan, ya. Jadi sama seperti tadi gitu kan, ya, waktu kita saat kita ngajar, waktu kita milik sekolah yang bayar gitu kan. Jadi kita nggak boleh ngambil di luar yang resmi dari sekolah gitu kan. Jadi itu yang kenapa waktu kita sudah dibayar, keberadaan kita di situ sudah dibayar sama sekolah, ya. Kita nggak boleh ngambil bayaran lain atau hadiah lain dari orang yang dapat manfaat di saat kita sedang menjalankan tugas tadi. Itu nggak boleh kita ngambil keuntungan dari barang orang, waktu orang, ya, kerja orang, ya. Tempat orang juga nggak boleh, tempat orang, ya. Jadi tempat orang lain nggak boleh. Jadi kita arisan gitu kan, di arisan bawa barang nggak boleh kecuali izin dari yang punya tempat, ya, punya tempat izin. Mohon maaf, ane mau bawa barang untuk sampingan lah, mau jualan gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, ya. Dan dia berhak mengatakan, ya, mohon maaf, ente ngambil tempat saya, bayar uang lapak gitu kan. Berhak dia mengatakan begitu. Jadi jadi yang tadi yang nggak ikut serta bikin soal, ya. Jadi harusnya per soal itu harganya berapa, itu yang prinsipnya adil, ya. Jadi kalau yang bikinnya 2 orang dibagi 2, kalau bikinnya 3 orang bikin 3, ya. Walaupun mata pelajaran itu adalah yang ngajarnya 3 orang, mungkin yang bikinnya 2, yang 1 orang yang nggak bikin harusnya dengan gentleman dia mengatakan bahwa saya tidak bikin, ya, silakan ambil buat 2 orang aja, ya. Kenapa? Karena dia sudah mengambil manfaat dari kerja orang, ya. Kecuali kalau yang 2 udah nggak apa-apa, bertiga, ya, alhamdulillah kalau dia ridho, ya, karena kita sudah ngambil manfaat dari kerja dia, ya. Nah ini banyak itu di kampus-kampus yang lain seperti itu juga sama. Jadi harusnya per soal, ya, berapa orang bikin tinggal dibagi, ya. Yang nggak ikut serta dengan sukarela dan gentleman dia mengatakan bahwa saya nggak ikut serta. Itu masuk kategori subhat atau subhat itu? Iya, kategori subhat atau haram malah, ya, karena dia sudah ngambil manfaat dari kerja orang, ngambil manfaat dari kerja orang. Sama kasusnya, iya, sama kasusnya seperti ini misalnya, gitu kan. Ada proyek gitu kan, ya, beberapa masjid ada seperti itu, ya, masjid gitu misalnya, proyek ngecat masjid gitu kan, ya. Berapa proyeknya gitu kan, ya, udah ngecat masjid dicat semuanya gitu kan, ya, harganya taruhlah gitu kan 2 juta. Bukan dia yang ngerjain, tapi orang lain yang ngerjain. Dia panggil orang, tolong catin gitu kan, ya. Dia ngambil keuntungan di situ nggak boleh, ya, tanpa sepengetahuan orang yang membayarnya, ya, karena dikirain dia yang ngecatnya, ternyata yang ngecat orang lain gitu kan, ya. Dan yang ngecat pun tahu bahwa dia ngambil keuntungan di situ. Pak, ini mohon maaf, ini masjid, ya, saya kan tadi dapat proyek 2 juta nih, ya, saya minta orang lain ngecat, ya, saya kasih dia 1,5 juta, 500-nya buat aneh gitu kan, ya, upah untuk saya mencarikan tukang catnya. Sama tukang catnya kasih tahu juga, maaf Pak gitu kan, ya, ini Bapak ngecat gitu kan, ya, saya bayar 1,5 juta, ya, dari masjid saya dapat, ya, 2 juta, ya, supaya dia ridho. Jadi kita nggak boleh ngambil manfaat dari kerja orang, karena ini kerja dia gitu kan, kerja dia kok kita ini, ya, kita ngambil manfaat dari situ, ya. Kecuali, ya,
kita punya perusahaan jasa pengecatan tadi, ya, dan mereka sudah dibayar semua. Ada kerja nggak ada kerja mereka dibayar. Lain lagi kita dapat proyek 2 juta, suruh mereka ngecat, nggak perlu dikasih tahu, ya, karena mereka sudah dibayar. Ada kerja nggak ada kerja mereka dibayar, gitu kan. Tapi beda dengan kalau mereka ngerjain, ya, bukan mereka pegawai kita, bukan, ya, bukan pegawai kita. Jadi maka kita harus ngasih tahu, mohon maaf, aneh ada proyek di sini 2 juta nih, ya. 500 buat aneh, 1,5 juta buat ente, mau nggak? Ya, oh ya nggak apa-apa, buat silakan. Ya, ya, sama yang ngasih pekerjaan juga, ya, pengurus masjid kasih tahu juga, ya, maaf Pak, ini yang bukan saya ngerjain, orang lain. Saya ngambil 500.000 karena saya nyarikan orang yang ngecatnya. Oh nggak apa-apa, ya boleh. Jadi nggak boleh kita ngambil manfaat dari tenaga orang tanpa dia ridho, Sama juga tadi, ya, kita nggak mau diperlakukan seperti itu. Kita disuruh orang gitu kan, yuk tolong anterin gitu kan, ini anterin barang ekspedisi ke sana gitu kan, ya. Ternyata bayaran ekspedisinya itu 100.000, kita cuma dikasih 50. Wah, dia ngambil 50.000 padahal dia bukan yang ngerjain, gua yang ngerjain gitu kan. Jadi harus minta ridho sama orang yang ngerjain. Karena kalau kita bukan pegawai dia, kalau kita pegawai dia dan kita sudah diupah, ya, sudah diupah bulanan, mau kerja nggak kerja, ini kita nggak berhak untuk nanya-nanya lagi, ya, karena waktu kita yang sudah dibeli sama dia, Jadi ente ngerjain, pokoknya apa yang saya suruh terkait dengan kerjaan ini, ya, ente kerjain, ya, aneh udah bayar bulanan, gitu kan. Nah itu baru dia nggak perlu nanya, kita nggak perlu minta ridho sama dia, karena dia kita bayar waktunya, waktu dan tenaganya untuk mengerjakan pekerjaan yang seperti tadi, ya. Oke, ada lagi? Ketik lagi ya? Silakan kalau ada yang nak bertanya. Ya, kalau udah ketik, mungkin baca kita akhiri. Tutup. Oke, mari kita tutup, ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang aku mohon maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.